Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Johan Suswoyo MPD, salah satu dosen program studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pembelajaran bola basket dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen reguler gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bertemu pada pagi hari ini ya di ruangan buat kita melakukan perkuliahan ya di pertemuan ketiga pada pagi hari ini, di mana materi untuk pada pagi hari ini yaitu mata kuliah permainan bola basket ya. Dan pada hari ini akan ada beberapa capaian pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama terkait dari bagaimana mahasiswa mampu memahami ya, kemudian mempraktikkan secara teknik ya, secara praktiknya juga dan secara keterampilan juga itu dikuasai. Dan sebelum kita masuk ke inti materi, di mana pada saat kita melakukan perkuliahan, yang kalian harus pahami itu bagaimana proses untuk kalian tahu bagaimana hal sejarahnya, ya, kemudian perkembangan permainan bola basket ini seperti apa, ya, baik itu secara internasional maupun nasional, ya. Dan dalam hal permainan bola basket itu memerlukan kemampuan dan kelebihan dalam hal melakukan sesuatu itu dengan baik, karena di permainan bola basket banyak hal yang harus dipahami dalam hal segi teknik ya. Banyak peraturan yang mungkin tidak belum kalian ketahui secara menyeluruh, bagaimana proses pelanggaran yang terjadi, kemudian gerakan yang baik, yang tepat, yang secara keterampilan juga harus indah kelihatannya untuk dipraktekkan. Nah, ini yang harus kalian pahami sebenarnya ya. Oke, baik, kita langsung saja, di mana permainan bola basket ini baik itu secara sejarahnya atau perkembangannya di Indonesia itu bisa kalian pahami, di mana sejarah singkat dan evolusi dalam permainan bola basket secara internasional maupun secara nasional itu seperti apa ya. Bola basket yaitu permainan atau olahraga yang dilakukan secara dinamis ya, dan menantang baik itu secara fisik dan mental ya. Permainan bola basket itu diciptakan oleh James Naismith di Amerika Serikat pada tahun 1891 ya, dimana hingga kini berkembang menjadi secara global, secara internasional. Itu berbasis penggemar paling ya bisa dibilang nomor 2 lebih banyak dibandingin sepak bola ya. Dan presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana sejarah, aturan, posisi pemain hingga perkembangan bola basket di Indonesia. Baik itu nanti ada secara teknik, secara fisiknya bagaimana, secara peraturan bagaimana, dan secara sarana prasarananya juga bagaimana. Kemudian bagaimana sih kalau misalkan kita melihat bola basket ataupun suatu olahraga bola basket di Indonesia ya. Di Indonesia itu ada namanya asosiasi atau persatuan bola basket ya seluruh Indonesia, atau Perbasi namanya ya, asosiasi yang ada di Indonesia yang dimana olahraga bola basket dinaungi oleh Perbasi dalam hal secara organisasi ya. Perbasi berdiri pada tahun 1951 dan sekarang bertumbuh ya, ada liganya yaitu namanya IBL atau Indonesian Basketball League ya, dimana yang sekarang kita ketahui sudah menjadi ladang industri ya dalam hal permainan bola basket.
untuk bisa kita nikmati sama-sama dan untuk bisa adanya perkembangan secara pembinaan ya, dan itu bisa dilihat dalam hal event yaitu IBL ataupun Indonesian Basketball League. Ini bisa kita lihat dan kita untuk perkembangan timnas di Indonesia dalam hal permainan bola basket. Kemudian ada beberapa hal terkait dari pada saat pelaksanaan kita dalam perkuliahan bola basket ini yang kalian harus ketahui dan kalian harus pahami dan kalian harus bisa lakukan dan bisa kalian praktekkan, yaitu terkait dari aturan dasar ya, atau bisa dibilang dasar-dasar permainan dalam bola basket ya. Yang pertama yaitu bola basket dimainkan dengan tujuan memasukkan bola ke keranjang lawan untuk mencetak poin ya. Jadi bukan ring kita sendiri yang kita masukkan, tetapi itu tidak diperbolehkan, tetapi kita memasukkan bola ke keranjang atau ring lawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap tim terdiri dari 5 pemain yang ada di lapangan ya, itu tidak boleh lebih dari 5. Dan total keseluruhan dari sebuah tim yaitu ada 12 pemain. Jadi ada 5 yang main di lapangan dan ada 7 yang menjadi cadangan dalam sebuah permainan bola basket. Kemudian yang ketiga, permainan berlangsung dalam 4 quarter ya, atau 4 babak. Itu setiap babaknya atau setiap quarternya itu ada waktu yang dimainkan yaitu 10 menit. Ya, itu biasanya standar FIBA yang dilakukan dan diterapkan juga di Indonesia ya, dengan event IBL tadi itu 10 menit dalam waktu 1 quarter. Dan kalau misalkan di NBA atau di Amerika Serikat, Liga Amerika Serikat itu 12 menit. Jadi NBA itu memiliki aturan yang memang berbeda dengan FIBA. Mereka punya rules sendiri ya untuk bisa dimainkan karena mereka sudah bersifatnya entertain. Kemudian yang keempat, skor dalam permainan bola basket dalam permainannya yaitu yang pertama untuk 1 poin itu pada saat melakukan free throw atau tembakan bebas. Itu poinnya 1 setiap tembakannya dilakukan dalam free throw atau tembakan bebas. Kemudian tembakan dalam area di dalam 3 point itu poinnya 2. Ya, ada area di mana 3 point atau garis 3 point. Kalau misalkan kita lakukan di dalam garis 3 point itu poinnya 2. Kalau kita main shooting atau layup, kemudian bola masuk itu poinnya 2. Kemudian dan tembakan di luar area atau garis 3 point ya, di mana nanti pada saat pemain melakukan tembakan di area luar garis 3 point, kemudian bola masuk itu poinnya 3. Jadi di dalam permainan bola basket itu ada poin 1, poin 2 dan poin 3. Kemudian aturan dasar yang lain itu yang selanjutnya yang terakhir yaitu pelanggaran ya, atau foul, di mana pelanggaran ini secara umum ya yang memang sering bisa dibilang sering dilakukan atau yang sering dilanggar oleh para pemain yaitu traveling, kemudian ada double dribble, kemudian yang itu goaltending itu maksudnya layup ataupun melakukan shooting yang bolanya sudah mencapai ke ring itu dikeluarkan ataupun dihalangi, itu tidak boleh. Ataupun bola pada saat layup menyentuh papan ring ya, sudah menyentuh papan ring kemudian mau masuk menuju ring itu dihalau ataupun dikeluarkan, itu tetap dihitung poin. Itu namanya goaltending. Oke, selanjutnya yaitu ada ukuran lapangan ya. Lapangan bola basket secara standar secara FIBA itu untuk lebarnya sendiri itu 15,2. Tetapi ini secara standar ya, tetapi kan setiap daerah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tetapi secara standar yaitu FIBA atau aturan dari federasi internasional itu yang digunakan 15,2 meter untuk lebarnya dan panjangnya itu kurang lebih 28,7 meter ya, dimana
terlihat dari gambar ya, kalian lihat lapangan bentuknya seperti apa, dan ada area 3 point ya, ada area free throw, kemudian ada ring ya, ada area free throw, kemudian area middle atau tembakan 2 tadi ya. Yang orange ini area namanya keyhole. Keyhole ini area di mana untuk batas area untuk melakukan free throw ya. Kalau di area orange ini, kalau kita point atau masukin bola itu tetap 2 poin. Jadi poin 2, poin 3 pada saat memasukkan bola, dan kalau free throw itu dilakukan di tengah-tengah area ini ya, yang kalian harus pahami. Oke, selanjutnya yang kalian harus tahu juga dalam hal permainan bola basket, kan harus ada posisi-posisi pemain apa saja yang ada di dalam lapangan. Nah, kalau di basket ini ada 5 pemain yang ada di lapangan, itu ada sebutannya ya. Yang pertama itu point guard ya, dimana point guard ini yang mengatur serangan. Kemudian ada yang kedua shooting guard ya, dimana shooting guard ini tujuan utamanya untuk mencetak poin. Kemudian selanjutnya ada pemain yang disebut small forward ya, dimana small forward ini untuk fokus untuk menyerang juga ya, untuk bisa menguasai untuk kondisi rebound, bola pantulan dari ring, dan dia harus dapat. Nah, ini small forward ini yang memang tugasnya juga lumayan cukup berat ya. Kemudian yang selanjutnya ada power forward, di mana power forward ini memiliki kekuatan rebound atau kemampuan mencetak dari jarak menengah. Kemudian ada posisi center, di mana fokus dari center ini memang tugasnya di bawah ring untuk rebound bola ya. Jadi dalam permainan bola basket, posisi-posisi permainan atau pemain dalam hal pada saat bermain itu ada 5 ya, ada. Kemudian selanjutnya, setelah kita tahu posisi-posisi dalam hal permainan bola basket, pemainnya itu di posisi apa, dan pelatih juga pasti melihat cocoknya pemain ini di posisi small forward atau center atau point guard, itu yang melihat itu pelatih pastinya. Kita harus memiliki keterampilan dasar atau teknik dasar yang harus kita kuasai ya, dimana ada beberapa teknik atau keterampilan secara basic ya, fundamental itu yang harus dikuasai, yaitu yang pertama pasti dribbling. Karena permainan bola basket itu menggunakan bola yang harus di-dribbling atau di-dribble atau digiring atau menggiring bola ya. Nah, ini dribbling ini suatu teknik yang dimana mengontrol bola sambil bergerak. Teknik ini seperti ada namanya crossover, kemudian behind the back, between crossover, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, teknik yang berikutnya yaitu shooting. Nah, dimana shooting ini teknik menembak yang harus dimiliki oleh semua pemain yang ada di tim. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu passing ya, dimana passing ini mengumpan atau mengoper bola ke rekan dengan gaya atau dengan teknik ada 3, yaitu chest pass, bound pass, overhead pass. Kemudian selanjutnya ada rebound ya, rebound dimana merebut bola dari pantulan dari ring ya. Kita mengambil bola atau merebut bola dari pantulan ke ring, dan itu sifatnya sepenuhnya bola ada di tangan rebounder atau pada saat bola itu jatuh, dan kita harus mengambil itu ya, tanpa direbut oleh lawan. Kemudian ada selanjutnya defense ya. Defense ini cara bagaimana kita mencegah lawan untuk bisa mencetak poin ya. Kemudian yang terakhir, dalam hal cetak skor ya, cetak skor dengan strategi itu banyak sekali, ada man to man, zone 2-3, zone 3-2, 2-3, man to man, dan lain-lain. Nah ini contoh gambar teknik dasar yang memang secara basic atau secara fundamental harus kita kuasai. Ada dribbling, ada shooting ya. Shooting pasti ke tujuannya ke ring, kemudian passing ya, ini yang dicontohkan itu ya chest pass ya, depan dada ya.
Selanjutnya, di mana secara dinamika permainan ya, permainan dalam permainan bola basket itu adalah sangat dinamis sekali ya, di mana peran dari sebuah permainan ya, pemain itu sendiri memang harus bisa mobility-nya itu bisa lebih aktif, karena pada saat offense, pada saat defense itu pergerakannya juga memang harus cepat ya, dan ini sangat penting untuk transisi perpindahan dari offense ke defense. Dimana tadi yang saya jelaskan ya, liga dan bintang dunia yang memang ada di luar, yaitu dimana NBA itu liga profesional yang ada di Amerika Serikat, kemudian ada FIBA ya, dimana event tersebut FIBA World Cup ini misalkan itu yang memang Piala Dunia bola basket yang diselenggarakan oleh suatu tuan rumah di suatu negara ya. Selanjutnya yaitu ada manfaat dalam permainan bola basket, di mana manfaatnya yaitu yang pertama membakar kalori, kemudian mengurangi stres ya, ada stress release yang ada pada saat kita bermain, karena kita fun, suka dan lain-lain. Kemudian ada teamwork, di mana melatih komunikasi efektif dan kerjasama tim dari anggota timnya. Kemudian ada karakter building yang memang menguatkan sportivitas, keteguhan dan pengambilan keputusan yang tepat. Kesimpulan dalam hal nanti perkuliahan kita ini ya, dalam hal sampai 16 kali pertemuan nanti, itu banyak sekali yang memang hal yang harus ketahui. Tetapi dalam permainan bola basket ya, secara kesimpulan keseluruhan yaitu di mana kita harus menyiapkan fisik ya, mental ya, dan secara sosial kita juga, dan teknik yang terutama yang harus dikuasai, karena kalian akan mengajarkan ke orang ya, atau ke siswa ataupun ke masyarakat terkait dari bagaimana melakukan teknik shooting, layup, dribbling, kemudian ada passing yang baik itu seperti apa. Nah, baik, sampai sini sudah paham ya bagaimana permainan bola basket ini bisa dilakukan secara kompleks ya, secara teknik, secara bagaimana keterampilan ini kita akan lakukan nantinya. Praktek di lapangan ini sangat menentukan untuk pada saat pelaksanaannya. Nah, untuk kalian lakukan nantinya di lapangan, itu akan saya contohkan nanti bagaimana teknik yang baik itu bisa dilakukan tanpa mengalami kesalahan yang tidak sesuai, atau yang tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran yang memang wasit bisa memberhentikan permainan gara-gara kesalahan kita ya. Mungkin sampai di sini saya agak cukup, tetapi mungkin ada yang kurang paham ataupun ada yang ingin ditanyakan. Memang ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Boleh silakan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan bertanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Kusuma. Yang ingin saya tanyakan dalam materi ini adalah bagaimana ataupun cara teknik melakukan syuting yang benar. Baik, terima kasih. Mungkin akan saya jelaskan. Kalau memang nanti ada yang ingin bertanya lagi, biar sekalian nanti saya akan jelaskan untuk pelaksanaannya seperti apa, dan yang belum paham seperti apa. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Saya Modena Medina. Saya ingin bertanya tentang peraturan permainan bola basket yang Bapak sebutkan tadi, kan ada traveling, double, dan selain itu di dalam peraturan permainan bola basket itu ada apa lagi Bapak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman lain yang mungkin belum paham bagaimana secara teknik, kemudian ada secara peraturan juga yang memang akan saya coba jelaskan supaya mahasiswa bisa lebih paham, dan pada saat praktek itu nanti bisa lebih baik lagi.
Oke, mungkin yang dari Taufik ya. Tadi ada bagaimana teknik shooting yang baik itu seperti apa. Yang pasti itu kita cara memegang bolanya dulu. Ya, cara memegang bola itu untuk teknik shooting itu menggunakan one hand shot atau satu tangan untuk melakukan shooting. Di mana satu tangan yang terkuat, baik itu tangan kanan atau tangan kiri, itu dengan teknik yang sama. Ya, di mana satu tangan itu memegang bola atau memegang bolanya seperti ini di bawah posisi bola. Ya. Kemudian posisi bola pada saat sudah memegang bola seperti ini, itu dilakukan ada namanya tangan kiri atau tangan kanan. Kalau misalkan yang kiri untuk shootingnya itu memegang atau menyentuh saja di bagian sisi kiri bola, ya, untuk biar bola tidak jatuh ataupun tidak stabil. Jadi kemudian pada saat melakukan shooting itu posisi kaki sedikit ditekuk, ya, kemudian posisi bola itu di atas kepala. Kemudian pada saat melakukan shooting ini ada dorongan yang berbarengan untuk pada saat dorongan bola ke atas. Nah, ini yang dilakukan pemain untuk melakukan teknik shooting yang baik. Ya, oke, paham sampai di sini? Oke, mungkin pertanyaan berikutnya yaitu dari Cahaya tadi, apa saja sih peraturan yang ada di permainan bola basket selain yang saya sebutkan tadi? Sebenarnya banyak, ya, baik itu secara perpindahan bola, kemudian bukan hanya kontak fisik saja. Contohnya kalau misalkan tanpa kontak fisik, ya, yaitu ada back ball, ya. Kemudian ada namanya carry atau posisi bola itu ditahan oleh satu tangan, kemudian di-dribble lagi, itu tidak boleh. Kemudian ada namanya 3 second, ya, kita nggak boleh atau yang kena itu tidak boleh berdiam selama 3 detik di bawah ring. Kemudian ada 24 second atau 24 detik, karena dalam permainan bola basket sekali kita nyerang itu waktunya 24 detik, tidak boleh dari 24 detik. Kemudian ada 3 second, 24 second, dan ada juga X second atau 8 detik, di mana kita ada waktu 8 detik di area kita sendiri sebelum kita melewati garis tengah. Jadi sebelum lewat garis tengah kita dikasih waktu hanya 8 detik. Lewat dari 8 detik itu pelanggaran, ya. Kemudian ada namanya out, ya, itu pelanggaran kecil yang memang sering terjadi, ya, out. Kemudian ada namanya ball tending juga ada, ya, yang saya jelaskan juga tadi, dan itu yang sering terjadi biasanya, ya. Kalau kontak fisik kan banyak, ya, ada push atau dorongan, ada pukul tangan, ya, kemudian ada menggunakan kaki di tackle ataupun ada body charge. Nah, itu enggak boleh, ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, ya, terkait dari peraturan ataupun jenis pelanggaran yang mungkin kurang lebih itu bisa Anda pahami untuk bisa dilakukan di lapangan, apa saja yang akan dilakukan seharusnya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tetapi nanti pada saat pelaksanaan di lapangan, ya, itu kita akan lebih detail lagi bagaimana untuk proses pembelajaran secara teknik dasar yang kita akan lakukan, baik itu dribble, shooting, dan passing. Ini yang harus kalian kuasai. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi kita ketemu di lapangan nanti, dan ini akan kita lakukan secara praktikum, ya, di lapangan, bagaimana kita bisa melakukan ini lebih di lapangan itu lebih maksimal lagi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kalian bisa memahami dan bisa mempraktikkan nanti, dan bisa mencontohkan juga bagaimana praktik ataupun perkuliahan bola basket ini bisa kalian terapkan di metode pembelajaran yang lain. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dalam hal praktek mata kuliah pembelajaran bola basket, di mana setelah kita lalui kemarin sudah secara teori ya dalam hal pembelajaran di kelas itu mencakup terdapat sejarah permainan bola basket, kemudian menjelaskan tentang teknik dasar bola basket itu apa saja, kemudian ada pelaksanaan dalam hal bagaimana itu contoh shooting, ya, dribbling, passing, kemudian ada juga peraturan dan perwasitan. Nah, kali ini kita akan mempraktikkan teknik dasar permainan bola basket itu di lapangan, ya, di mana nanti akan dijelaskan secara tahapan, yaitu ada tahapan persiapan, pelaksanaan, kemudian sikap akhirnya seperti apa dalam teknik permainan bola basket. Kemudian ada bola yang harus digunakan, ya, bola basket, yaitu untuk putra itu dengan ukuran 7, ya, kemudian untuk putri itu ukuran 6 untuk pada saat permainan bola basket. Kemudian yang pertama kita akan mempraktekkan bagaimana kita untuk latihan passing atau teknik passing, ya, dan ini akan dilakukan secara pelaksanaan, ya, itu bagaimana nanti akan saya contohkan bagaimana untuk memegang cara bola untuk pada saat passing dan juga follow through-nya atau sikap akhirnya seperti apa. Oke, yang pertama yaitu pada saat memegang bola basket, untuk teknik yang pertama yaitu passing, yaitu seperti kita memegang dari sisi kanan dan sisi kiri bola basket, dan ini ditaruh ataupun ditempatkan di depan dada, ya, di depan dada seperti ini. Kemudian pada saat passing bola atau melempar bola ataupun merilis bola itu dengan satu step kaki kiri atau kaki kanan untuk maju satu step untuk memberi dorongan bola supaya mencapai target yang kita capai, ya. Contohnya seperti ini, ya, memegang bola, posisi bola di depan dada, kemudian kita rilis bola dan posisi tangan lurus ke depan untuk rilis bola. Dimana untuk chest pass itu passing di depan dada, ya, kaki satu step ke depan, kemudian didorong membentuk posisi tangan lurus ke depan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada teknik passing dan shooting, ya, dimana shooting itu memposisikan bola, ya, dengan kedua tangan, tetapi dengan one hand shoot atau satu tangan ini posisinya di bawah bola, ya. Kemudian tangan kiri itu hanya menyentuh atau memegang saja, tidak ada dorongan atau apapun, tetapi yang memberi dorongan hanya tangan yang di posisi bola di bawah, ya, dengan tangan posisi di bawah bola, kemudian posisi tetap di atas, kemudian tungkai itu ditekuk sedikit, kemudian pada saat rilis itu berbarengan dengan dorongan tangan untuk memasukkan bola. Contoh, ada dorongan. Ya. Gila. Dan ada dorongan dari tangan yang terkuat. Ya, kalau misalkan kita shooting tangan kanan, berarti tangan kanan yang mendorong. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu passing, dribbling, dan bagaimana shooting. Dan ini yang ketiga yaitu dribbling, di mana posisi bola itu sama dengan memposisikan untuk dribbling itu bola di dribbling atau didorong, tapi posisi dorongnya itu ke lantai, ya, tangkap kemudian dorong ke lantai dengan dorongan seperti ini dinamakan dribbling atau menggiring, ya, bisa ke kanan mundur lagi, dan dribbling bisa digunakan ke tangan kanan atau tangan kiri. Ini dribbling kanan, kemudian dribbling kiri, dimana posisi bola itu harus memantul, ya, dengan sempurna, kemudian posisi bola tidak terlepas dari tangan, dan ini bisa dinamakan dribbling. Oke, baik, mungkin itu saja. Ada 3 teknik yang harus dikuasai oleh mahasiswa, ya, secara teknik dasar, yaitu yang pertama tadi passing, kemudian yang kedua shooting, dan yang terakhir yaitu tadi yang ketiga yaitu dribbling. Mungkin itu saja. Kemudian nanti video yang berikutnya akan ada praktek dari mahasiswa untuk mencontohkan bagaimana praktek teknik passing, dribbling, dan shooting itu dapat dilakukan.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.